Artinya Allah menganjurkan supaya kita memperhatikan sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah. yakni pertama At-Tin, yakni tempat negerinya Nabi Nuh, yang di sana banyak pohon tin. Yang kedua adalah wazaitun, pohon zaitun. Bisa semuanya di sekitar Palestina, di sana banyak pohon zaitun. Sampai sekarang ini banyak minyak zaitun dijual sekarang di dunia. Banyak zaitun. Itu supaya diperhatikan. Berasal dari sejarah nabi-nabi dulu. Dan pohon tin itu semacam serikaya, makanan serikaya yang banyak tumbuh di daerah Palestina sebelah utara kepada Lebanon, Syam, di mana negeri-negeri itu lokasi-lokasi daerah Nabi Nuh, dekat dari Gunung Judi. Kalau Palestina, di sana ada Bethlehem, tempat kelahirannya Nabi Isa. Di sana banyak zaitun, minyak zaitun yang licin, bagus itu. Banyak vitamin. Kalau orang makan apa namanya, pija itu ditumbuk kemudian ditaruh minyak zaitun, bagus tuh, vitamin. Ini apa namanya, ikan kering dari minyak zaitun, bagus. Waturi sinina wahadal waturi sinin, dan bukit Tursina, itunya di sana juga daerah Palestina juga tepatnya Nabi Musa menerima wahyu di bukit Gunung Tur Sinai, di Gunung Sinai. Sampai sekarang di sana sekarang ada namanya terusan terusan Suez itu daerah Sinai. Di sana dulu ada di bukit Tur Sinai, di sanalah Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat itu di bukit Tur Sinai. Wahazal baladil amin, dan ini negeri Mekah yang aman, ya, negeri Mekah yang aman. Dari dahulu sampai sekarang aman. Tentara bergajah dari Yaman dulu mau menyerang meruntuh Ka'bah, hancur gajahnya, manusianya juga hancur. Seperti diterangkan di dalam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami menjadikan manusia pada sebaik-baik bentuk. Nah, manusia itu bagus bentuknya. Dia bisa berdiri, bisa rukuk. Tidak sama kerbau atau sapi. Berdirinya begitu. Kalau manusia bisa berdiri betul ke atas. Nah, kalau sapi berdiri ya yang begitulah caranya berdiri. Badannya membujur ke depan. Nah, kalau manusia badannya ke atas. Bagusnya bisa duduk bagus. Nah, kalau sapi tidak bisa duduk, lain duduknya sudah. Kalau sapi itu duduk tidak bagus kelihatannya, tapi manusia bagus, dia takwim, bagus kejadiannya.
kita salahkan Nabi Isa. Summa radadna wasalfa asfala sabil. Kemudian kami kembalikan manusia menjadi sehina-hina orang yang hina. Sabilin rendah asal kata. Asfala artinya rendah. Maksudnya hina. Hina, rendah orang yang rendah. Serendah-rendah orang yang rendah. Sehina-hina orang yang hina. Siapa? Orang durhaka. Orang yang kafir, orang durhaka kepada Allah, menentang agama Allah, itu orang hina. Itu orang asfala sabilin. Nah, coba lihat asfal itu, tidak pernah di atas, di bawah terus. Asfal. Asfala artinya itu asalnya asfala artinya di bawah. Nah, di bawah. Siapa orang lewat dia injak-injak dia. Sabilin, orang yang sabilin, orang yang terendah. Kenapa dia terendah? Ya karena dia menjadi manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka inilah adalah orang yang seperti binatang ternak. Bal hum adallu, bahkan mereka lebih hina, lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa begitu? Ya ulaika humul ghafilun. Karena mereka lalai dari agama Allah. Itulah menyebabkan mereka asfala sabil. Illal ladzina amanu, kecuali yang tidak rendah, yang tidak hina, ialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh, insyaallah amalannya tidak pernah mamnun, putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Siapakah orang yang berani mendustakan agama, hai Muhammad? Sesudah agama yang datang ini kepada engkau, siapakah? Artinya tidak ada bisa mendustakan kecuali orang-orang yang durhaka. Siapa yang mendustakan agama itu orang durhaka. Orang durhaka. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah, artinya Allah itu maha adil, menentukan hukum keputusannya kepada tiap-tiap orang yang bersalah. Yani orang yang bersalah dihukum karena kesalahannya. Nah, menerima hukuman karena kesalahannya, karena dosanya. Kalau tidak berdosa, tidak ada hukumnya, tidak dihukum. Nah, itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah hai Muhammad dengan nama Rabb pencipta engkau yang telah menciptakan. Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah yang melengket, melekat di rahim seorang ibu. Darah melengket. Alaka itu asal katanya itu melekat. Apa yang melekat di situ ya? Darah itu. Darah. Dari laki-laki dan perempuan itu melekat pada rahim itu sehingga dia menjadi manusia. Iqra wa rabbukal akram, bacalah. Allah yang maha mulia akan memberikan keberkahan bagi orang yang membaca. Karena ada ilmu, kita dapat mengetahui kalau dibaca. Kalau tidak dibaca, tidak dapat. Itu ilmu. Itu namanya ilmu yang dibaca, lafziun, ilmu lafad. Kalau tidak dibaca, itu kamu tidak akan dapat. Jadi harus dibaca ilmunya, baru dapat diketahui. Yang kedua adalah ilmu melalui pena, tulisan. Allamal insana ma lam ya'lam.
Tadi allazi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan ilmu pengetahuan itu melalui pena tulisan. Bahasa yang disusun, ditulis. Nah, seperti Al-Quran dari surah Al-Fatihah ditulis sampai surah An-Nas. Atau buku-buku yang ditulis oleh dari zaman sahabat sampai sekarang tulis. Itu ada ilmu. Nah, maka perlu kita membaca. Dengan membaca bahasanya, logatnya, bahasanya dapatlah diketahui. Itu namanya ilmu berdasarkan tulisan, ilmu rasmiun. Jadi ilmu itu ilmu lafziun, ilmu yang ada lafadznya, ada tulisannya, ada lafadznya, ada kata-katanya. Nah, ada lafadznya. Ilmu yang ada rasmiun, ada rasmiun, rasam artinya tulisannya. Ilmu zihniyun, ilmu yang ada di dalam hati. Jadi ilmu itu direnungkan, dipikirkan, baru kita dapat mengetahuinya. Itu namanya ilmu zihniyun. Ada ilmu yang lafziun, artinya dibaca baru dia jadi. Dibaca di dalam tulisan. Itu ilmu rasam artinya tulisan. Harus dibaca tulisannya. Harus dibaca lafadznya. Jadi artinya harus kita mengucapkan kata-katanya. Itu namanya ilmu lafzi. Nah. Allamal insana ma la ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Allah mengajarkan ilmunya melalui nabi-nabi. Allah mengajar Jibril, Jibril mengajar Nabi, Nabi mengajar para sahabat, para sahabat mengajar para ulama tabi'in, ulama-ulama, imam-imam mengajar dari dahulu sampai sekarang. Timbullah ajar mengajar dan seterusnya. Kalla innal insana latagha. Sekali-kali tidak benar. Sesungguhnya manusia ada saja orang yang pada dasarnya layatagha, sungguh durhaka, melewati batas, togut, melewati batas yang telah ditentukan. Durhaka namanya. Ingka ini Arra'au istagana. Jika dia melihat dirinya sudah kaya. Kalau melihat dirinya sudah kaya, sombong. Tidak sadar diri bahwa kekayaan itu adalah pemberian Allah. Atau sudah punya ilmu, punya kehebatan, istagana. Dia menjadi durhaka. La yataga arra'au istagana. Padahal inna ila rabbika rujaa, manusia itu bagaimanapun juga kamu pasti kembali kepada Allah. Kalla innal insana Ara'aita allazi yanha dan iza shalla. Ini ayat ini turun kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu namanya Abdul Uzza, hamba berhala Uzza dan Manata. Abdul Uzza disebut oleh Al-Quran, oleh Allah bahwa itu Abdul Uzza itu namanya Pak Bodoh, Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Orang sembahyang diganggunya. Nah, inilah ayatnya, mengganggu orang yang salat itu haram hukumnya itu. Ini ayatnya. Di samping adalah hadis dalam Bulughul Maram mengatakan bahwa lebih baik kamu ayyakifa arba'ina
bahwa kamu lebih baik berdiri 40 hari, 40 tahun, kamu berdiri 40 tahun, itu lebih baik daripada kamu lewat di depan orang yang sholat gitu. Ada hadisnya di Bulughul Maram bab sutra. Ada juga diterangkan di dalam kata berjawab. Nah, soal jawab ada di dalam soal jawab. Larangan Nabi bahwa siapa yang melintas di depan orang-orang yang sholat, maka hendaklah mereka diperangi. Tidak boleh, haram hukumnya. Sebab perbuatan itu perbuatan Abu Jahal, artinya orang kafir. Abu Jahal itu kan orang kafir. Nah, itulah yang abdan iza sholat, yang mengganggu Nabi kalau dia sholat. Apa gangguannya? Kadang-kadang dia lewat di depannya, kadang-kadang dia bersiul-siul, tepuk-tepuk tangan. Nah, main-main ribut-ribut di sebelah sana. Nah, itu anak buahnya Abu Jahal itu, termasuk Abu Jahal juga. Nah, sebab itu Nabi mengatakan bahwa ayyakiba arba'ina khariban, bahwa kamu berdiri 40 tahun, nah itu lebih baik daripada kamu lewat melintas di depan orang yang sholat. Nah, saking perbuatan itu dicegah. Bahkan dekat-dekat awal-awal diterimanya Al-Quran itu sudah turun itu ayat menerangkan bahwa tidak boleh mengganggu orang yang sholat itu. Masuk di dalam surah Iqra. Yang satu riwayat ini bahwa surah Iqra itu turun sesudah surah Al-Fatihah. Ini surah Iqra turun sesudah surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah lah yang mula-mula diturunkan ke dunia ini secara lengkap. Kemudian surah surah Alif Lam Mim ini, surah Iqra ini, surah Al-Alaq. Nah, sudah diperingatkan memang jauh-jauh sebelumnya bahwa jangan mengganggu orang yang sholat itu. Nah, apakah kamu bersiul-siul atau main-main menteriak-teriak atau melintas di depannya, itu tidak boleh. Bahkan di dalam hadis bahwa tidak boleh kamu ada orang yang sembahyang lantas kamu mengaji di sebelahnya. Anda diterangkan nanti baca di soal jawab. Soal jawab mengatakan bahwa tidak boleh kamu mengaji keras-keras suaramu sedangkan saudaramu itu sembahyang di sebelah kamu. Nah, kalau membaca Quran ya baca dalam dirimu, baca dalam diri. Nah, baca dalam diri, baca tanpa pakai suara. Nah, itu tidak boleh itu. Iza sholla Araita alladhi abdan iza sholla. Abdan apabila Nabi sembahyang. Araita in kana 'alal huda. Bagaimana kamu lihat baiknya orang yang berada di atas petunjuk, alangkah baiknya. Sebaliknya kalau kamu mengganggu itu alangkah jahatnya. Aw amara bittaqwa. Alangkah baiknya orang mengajak orang berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Araita in kadzaba wa tawalla. Adakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan agama? Wa tawalla, dan berpaling dari agama Allah. Yaitunya Abu Jahal mendustakan agama,
tawalla berpaling daripada beriman kepada Allah. Alam ya Allah yara. Tidakkah mereka yakin bahwa Allah melihat dia apa yang dia kerjakan? Kalla, tidak benar perbuatan Abu Jahal yang mengganggu orang-orang yang sholat itu. Tidak benar. Lain lam yantahi, kalau dia tidak berhenti, kami akan lanasfan bin nasya, nanti akan kami tarik ubun-ubunnya. Artinya akan dipukul. Nah, dipukul. Artinya ditarik kepalanya ya. Supaya jangan begitu lagi. Nah, atau dicubit kepalanya. Nah, diberikan pelajaran kepadanya. Nasiyatin, ubun-ubunnya yang dipegang, ditarik, kazibatin, karena itu namanya termasuk orang mendustakan agama. Kazibatin, mendustakan agama. Khatiatin, termasuk perbuatan salah. Nah, khatiatin, perbuatan salah. Falyada'u nadiyahu, hendaklah Abu Jahal memanggil teman-temannya. Sanadahu zabaniya, nanti juga Allah membalas, memanggil malaikat zabaniya untuk menghantam Abu Jahal dan golongannya yang seperti itu. Kalla, sekali-kali tidak benar hai Muhammad. La tuti'u, jangan kamu ikuti akan dia. Ini pamannya Nabi. Jangan kamu ikuti pamanmu, hai Muhammad. Berbuat begitu, salah perbuatannya itu. Mengganggu orang yang salah, mendustakan agama, berpaling tidak mempercaya kepada Allah. Itu tidak benar. Jangan kamu ikuti, hai Muhammad. Tapi yang kau, hai Muhammad, wasjud wa qatarib, sujudlah, dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang mulia, malam Qadar namanya. Malam Qadri. Malam yang mulia. Karena di sanalah diturunkan kadar aturan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur dunia dan akhirat. Itunya turunnya Al-Qur'anul Karim. Wa ma adraka ma lailatul qadri? Tahukah engkau siapa memberitahu malam Qadar itu siapa? Siapa memberitahukan kepada engkau tentang arti dan makna? Allah jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ayat yang turun pada malam Qadar itu kalau kamu amalkan, itu lebih baik amalanmu itu daripada orang beramal 1000 bulan. Nah, itu hebatnya ilmu. Kelebihan ilmu daripada ibadah. Jadi ilmu saja dibandingkan dengan ibadah, lebih baik ilmu itu. Ilmu daripada ibadah. Orang berilmu menurut Lailatul Qadri itu. Nah, satu ilmu itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Apalagi kalau ilmu ini diamalkan. Ilmu ini diamalkan lebih lagi, bertambah-tambah mulianya lagi. Itulah sebabnya hebatnya kelebihan orang yang berilmu daripada orang yang beribadah. Kalau orang berilmu dikatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Orang yang beriman diangkat derajatnya
Dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ditinggikan lagi derajatnya kepada tingkatan yang setinggi-tingginya. Hanyalah Allah yang mengetahui kadar ukurannya. Nah, itu hebatnya orang yang berilmu. Nah, sebab orang yang berilmu itu insya Allah akan membawa kepada pengabdian kepada Allah secara benar. Tapi orang beribadah, kadang-kadang ada orang beribadah, ibadahnya ibadah bid'ah. Nah, rajin beribadah tapi tidak ada ilmunya, akhirnya menjadi sesat. Itu namanya dhalim, wala dhalim. Janganlah aku menjadi orang yang sesat ya Allah. Artinya janganlah aku sampai beribadah sesuatu ibadah yang kami tidak tahu seluk-beluk cara mengamalkannya. Nah, jadi yang tepat itu ialah ibadah yang didasari oleh ilmu, berdasarkan ilmu. Dan sebab itu Nabi berkata, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sairil kawakib. Kelebihan ilmu, fadlul alimi, kelebihan orang alim, kafadlil qamari 'ala sairil kawakib. Kelebihan ilmu daripada orang beribadah adalah seperti kelebihan bintang-bintang dan bulan. Bagaimanapun terangnya bintang-bintang tidak lebih hebat daripada bulan. Nah, fadlul alim 'alal 'abid. Alim artinya orang yang alim berilmu. Abid artinya orang yang banyak ibadah tapi tidak ada ilmunya. Abid namanya. Orang yang alim, orang yang berilmu. Fadlul alimi 'alal 'abid kafadlil qamari 'ala sairil kawakib. Kelebihan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang abid. Orang yang abid rajin beribadah tapi tidak ada ilmunya. Kelebihannya seperti bintang-bintang dengan bulan. Bagaimanapun bintang itu terang, tidak bisa mengalahkan bulan saja, tidak bisa dikalahkannya, apalagi matahari. Inilah hebatnya ilmu. Maka dikatakan dalam ayat ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada malam qadar itu lebih baik kamu amalkan. Satu saja kamu amalkan itu lebih baik daripada orang beribadah 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turunlah malaikat dan roh Al-Quran turun juga, karena dia mengantar Al-Quran ke dunia ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biizni rabbi min kulli amrin, dengan izin perintah daripada Allah untuk mengatur segala urusan diatur. Urusan apa? Urusan dunia, urusan akhirat diatur. Nah, terutama pokok-pokok masalahnya dalam Quran dan rinciannya di dalam hadis telah diatur sedemikian rupa untuk menjadi tuntunan hidup bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kamu selamatlah sampai terbit fajar. Diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidaklah berhenti, tidaklah ada orang-orang yang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikun mumfakkina, mereka berpisah daripada kekafirannya sehingga datang kepada mereka al-bayyinah,
bukti keterangan. Tapi setelah datang bukti keterangan bahwa yang benar ini yang benar, yang salah ini salah, itu pun mereka tidak percaya lagi. Nah, demikianlah kekafiran mereka. Artinya kalau sudah dapat keterangan ya percayalah. Tapi ternyata setelah turun keterangan dari Nabi, turun Al-Quran menerangkan bahwa ini Nabi Muhammad begini-begini, kembali lagi tidak diakuinya. Namanya orang yang kafir ya begitulah sifatnya. Rasulun minallahi, yaitunya rasul yang datang daripada Allah membawa bukti, yang yatlu suhban, membacakan lembaran Al-Quran yang suci. Fiha, di dalam Quran, kutubun qaimah, kitab undang-undang yang lurus, menyatakan mana yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang baik itu yang baik, yang tidak baik itu yang tidak baik, jalan ke surga, jalan ke neraka, semua diterangkannya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, dan tidak bercerai-berai orang ahli kitab Yahudi atau Nasrani, illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka bukti keterangan. Wa ma umiru illa liya'budullaha, padahal tidaklah mereka diperintah kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah seikhlas-ikhlasnya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, begitulah. Demikian juga umat Islam. Kalau umat dahulu disuruh juga salat, disuruh juga berzakat sesuai dengan syariat agamanya, lebih-lebih umat Islam disuruh salat, disuruh berzakat sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, yang tidak kiri kanan, tapi lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahli kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, masuk mereka ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, inilah sejahat-jahat makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati, sebaliknya orang-orang beriman dan beramal soleh, itunya orang yang mengamalkan isinya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah orang yang khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jazauhum, ke sebelah lagi, jazauhum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb pencipta mereka, jannatu aden, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal mereka selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah reda kepadanya dan mereka pun reda kepada Allah. Zalika liman khasya rabbah, demikianlah pahala orang-orang yang takut melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala.